Duduk siap. Teman-teman sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya? Baik ya? Baik. Ada yang tidak hadir pada pertemuan ini? Ada. Siapa saja? Enggak. Enggak. Kemudian? Terus? Enggak, berarti dua ya? Yang lain dari semua? Keren. Beri aplaus. Oke. Pertemuan kemarin ya, kita sudah belajar mengenai bab 9 ya. Mengenai apa? Nah, kemarin kan sudah dijelaskan itu ada 5, tapi yang selesai cuma 3 ya. Kan ada 5 prinsip ya. Yang sudah dijelaskan ada 3. Nah, yang 2 nanti kita jelaskan, kita ulas bareng-bareng. Al-Qiratul Musa. Yang keras. Bagus. 5 prinsip dasar hukum Islam. Apa saja 5 prinsip dasar? 100. Hijau adil artinya jaga. Oke, beri aplaus. Kalau lihat soal konsep ya, itu kan 5 prinsip dasar Islam, yaitu ada hijau adil, hijau al-anaf, dan hijau al-akal. Nah, yang keempat kita akan membahas mengenai hijau an-nasl dan hijau al-mal ya. Bisa kalian buka di halaman 243 ya. Yang hifzu an-nasl. Sudah, hifzu an-nasl yaitu artinya apa? Menjaga keturunan. Jadi kan al-Qur'an bangsa itu diciptakan untuk apa? Untuk menciptakan kemaslahatan umat. Ya, jadi kalau tidak ada al-Qur'an bangsa itu akan terjadi ataupun munculnya kemudorotan ataupun bahaya ataupun perselisihan. Jadi kita diwajibkan sesama muslim ataupun sesama manusia itu harus tetap menjaga al-Qur'an menjaga keturunan. Kayak coba ada yang bisa paham nggak bagaimana cara menjaga keturunan itu maksudnya gimana? Kan itu maksudnya gimana menjaga keturunan? Menjaga keturunan itu menjaga diri dari lawan bebas agar ketika mempunyai keturunan ini namanya berasal dari hubungan yang baik. Oke, bagus. Oke, jadi gitu ya, menjaga keturunan itu sangatlah penting. Makanya di dalam Islam itu disyariatkannya untuk menikah. Iya. Ada salah satu hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya ketika kalian siap itu maka menikahlah. Ya. Maka di Islam itu disyariatkannya untuk menikah. Untuk apa? Untuk menjaga keturunan. Yaitu tadi yang pertama menjaga diri dari pergaulan bebas. Sekarang pergaulan bebas banyak ya. Termasuk yaitu seks bebas. Ya. Nah ini yang sangat bahaya. Makanya di dalam Islam sangat dianjurkan untuk menikah. Karena kalau hamil di luar nikah itu hukumnya gimana? Tidak boleh ya, tidak boleh. Itu sudah merusak nama
diri sendiri, keluarga maupun yang lain. Ya, makanya di Islam itu disyariatkannya untuk menikah. Oleh karena itu menjaga keturunan itu sangatlah penting. Ya, di dalam Islam sangat ditekankan. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita menjaga keturunan, yaitu menikah secara sah menurut yaitu tadi caranya dengan menikah. Pegawai bebas itu sekarang banyak ya, jadi kalian harus bisa menjaga diri masing-masing. Ya, itu entah pokoknya kalau pesan bapak itu bergaul boleh, tapi ada batasan. Kalian juga udah dewasa, karena usia kalian semua itu, usia kita semua itu usia rawan, ya. Ingin mencobanya tinggi. Jadi yang perlu batasan, yang harus dibatasi itu yang bisa membatasi itu kalian sendiri. Ya. Jadi intinya dalam Hifdzul Nasl itu kita dianjurkan untuk menjaga keturunan dengan cara apa? Di dalam bisa menikah. Ketika sudah siapnya itu banyak, ya. Jadi siapnya itu banyak, tidak hanya siap mental dan siap lainnya, tapi masih banyak siap yang harus dipersiapkan. Oke, ada yang tanyakan dari Hifdzul Nasl? Tidak? Oke, bagaimana cara seorang muslim untuk menjaga keturunan? Dengan cara Menikah. tidak pergaulan? Oke, tidak. Bagus. Oke, yang lain. Bagaimana cara menjaga keturunan? Dengan menjauhi apa? Menjauhi pergaulan bebas. Contohnya? Zina. 100, Riablus. Yang selanjutnya yaitu menjaga apa? Menjaga harta. Nah, di dalam Islam harta itu sangatlah dibutuhkan ya, karena menjadi sumber pokok kehidupan. Kita kalau tidak harta itu ya, seorang muslim itu sangat dianjurkan untuk menjaga hartanya. Itu yang pertama dengan cara apa? Mencari nafkah halal. Ya, jadi itu sangat dianjurkan ketika kita mencari nafkah, itu jalannya harus bagus. Ya, dengan cara halal. Kerja hina itu boleh, yang penting halal. Ya. Sekarang itu banyak kasus mengenai judol. Itu tidak boleh ya. Itu termasuk mencari rezeki dari jalan yang salah. Nah, jadi ketika kalian sudah menjadi orang dewasa nanti, ketika sudah mencari nafkah, itu usahakan nafkah untuk keluarga itu yang kedua dengan cara menjaga amanah dan tidak mencuri. Oke, menjaga amanah itu maksudnya gimana? Yaitu ketika kalian diberikan amanat, contoh kecil ya, diberikan amanat di bendahara jaya. Bendahara kan pasti megang. Nah, ini ketika diberi amanat itu harus bisa menjaga amanat dari teman-temannya. Gitu. Termasuk menjaga harta sekelas, ya, harta sekelas. Nah, kemudian dan tidak mencuri. Itu tadi, tidak dari jalan yang salah. Paham? Oke. Ada yang tanya kan? Tidak? Bagaimana maksudnya Hifdzul Almat? Nah, 30. Ini cara menjaga Al-Quran Khamsah. Maksudnya gimana? Di sini ada dua cara menjaga Al-Quran Khamsah. Bisa dilihat di buku. Yang pertama yaitu dengan min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Maksudnya gimana? Kalian memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Contohnya seperti itu termasuk menjaga apa? Agama. Itu tadi tetap mempertahankan keberadaannya. Kemudian yang kedua minahiyati al-adab, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan apa contohnya? Hukuman bagi orang ya murtad. Oke, jadi itu maksudnya gimana? Jadi ketika orang itu melakukan
yang menjadi ancaman apa? Buku. Dari sini kalian bisa membedakan nggak? Jelas ya? Oke, dari sini yang ditanyakan cukup jelaskan mengenai hifzu al-mal. Bagus. Min nahiyati al-adam itu maksudnya gimana? Min nahiyati al-adam. Min nahiyati al-adam maksudnya gitu? Menghadapi al-adab yaitu menjaga prinsip Islam dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaan. Contohnya? Contohnya seperti hukuman bagi orang yang 100, 300. Oke. Mungkin itu ya. Jadi kesimpulannya ada yang menentukan pembelajaran hari ini? Tidak ada. Oke, jadi kesimpulannya yaitu ada 5 prinsip dasar ya, dalam Islam yang dinamakan dengan al-Qur'an. 5 prinsip dasar itu apa saja? Yang pertama hifzu nanti, kemudian yang kedua hifzu an-nafas, yang ketiga hifzu al-aqal, yang keempat yaitu hifzu an-nasr, yaitu menjaga apa? Kebenaran. Yang kelima hifzu hifzu al-nasr itu kita menjaganya dengan cara menjauhi perbuatan zina. Dengan contohnya kita sudah waktunya. Jadi itu saja mungkin hari ini. Tetap semangat belajar. Semoga kalian semua bisa sukses di masa depan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.